Shalom. Saudara, tadi kita baca ayat di Hezkiel 16 ayat 11. Kita akan baca sekali lagi. Saudara, firman-Nya berkata, Aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Ayat 14-nya berkata, Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, hari ini Tuhan ingin memberikan kepada kita kalung. Saudara, kalung punya arti rantai. Bahasa aslinya itu adalah sesuatu yang sifatnya mengikat. Tetapi kalung itu juga sebagai tanda untuk seluruh hidup kita dikendalikan oleh pemilik kita. Saudara, kalung atau rantai ini juga sebagai tanda identitas kita. Siapa pemilik kita. Dan Tuhan hari ini mau memberikan itu kepada kita. Saudara, ada yang namanya kalung kasih setia Tuhan. Tuhan mengejar kita. Dan membawa kita mengenal jalan-jalannya. Dari generasi kepada generasi. Dan Tuhan menaruh perjanjiannya. Bahkan firman-Nya berkata, perjanjian itu berlaku sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kasih setianya. Hari ini Tuhan hendak curahkan kepada kita. Tuhan hendak ikatkan kepada hidup kita. Bagi mereka yang mau. Saudara, yang kedua ada kalung budak atau hamba. Saudara, inilah fase atau masa. Kita sudah tidak lagi memiliki keinginan kita sendiri. Inilah fase yang berkata, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Yesus yang ada di dalamku. Ini fase di mana kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, ajari aku jalan-jalan. Ajari aku rencanamu. Ajari aku kehendakmu. Ini fase yang berkata, Tuhan, engkau boleh lakukan apapun. Karena aku percaya itu yang terbaik. Adalah lebih baik hidupku jatuh di tangan Tuhan. Daripada di tanganku sendiri. Ini fase di mana bahkan kita tidak punya hak mempertanyakan apapun yang Tuhan buat. Kita hanya bisa datang dan berkata, Tuhan, sepenuhnya hidupku adalah milik. Saudara, yang ketiga, ada yang namanya kalung anjing. Saudara, kita sampai di fase di masa Tuhan berkata, maukah engkau hidup sepenuhnya bagiku? Di dalam semua yang kudandani. Di dalam semua perbekalan dan perlengkapan yang kuberi. Maukah engkau tetap hineni? Maukah engkau tetap ingat dari mana engkau diambil? Maukah engkau tetap percaya kepada Tuhan yang memungut engkau? Bahwa kita bukan orang yang didapati setia. Kita bukan orang yang didapati memenuhi semua syarat yang Tuhan minta. Tapi karena kita tahu kita siapa. Kita menyukakan Tuhan kita. Dengan mata kita tertuju kepada Tuhan.
kita tahu sedetik pun mata kita tidak melihat Tuhan. Bahkan seluruh hidup kita akan sangat habis dan hancur. Saudara, ada yang namanya kalung pertunangan. Inilah fase di mana Tuhan berkata, aku berjalan bersama engkau. Aku menunjukkan kasih setiaku. Aku menunjukkan semua perjanjianku. Aku menunjukkan semua keajaiban. Aku bahkan menunjukkan semua janjiku. Tetapi Tuhan berkata lebih dari semuanya. Engkau harus bisa menemukan cinta denganku di dalam setiap perjalanan. Di dalam setiap masa dan musim. Di dalam segala sesuatunya. Kita harus beranikan diri untuk masuk ke tamannya Tuhan. Saudara, sampai tadi malam, sejujurnya hati saya sangat tahu di puncak kelelahan, di puncak semua yang terjadi, hati saya bukan tidak percaya. Tapi saya merasakan ada sebuah jarak dengan Tuhan. Dan itu bahkan membuat saya tidak berani masuk ke taman Tuhan. Padahal di tamannya, Dia berkata engkau akan mendengar semua kidung cinta. Engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Engkau akan mendapat energi yang baru. Engkau akan mendapat vision penglihatan yang baru. Engkau akan mendapat senjata yang baru. Engkau bahkan akan disembuhkan Tuhan. Tadi malam saya cuma bisa berkata Tuhan, bahwa aku masuk ke taman itu. Sampai sekali lagi. Karena kemuliaan cintanya. Kita akan bertekad dan berkeputusan. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepadamu. Saudara, ada sebuah kisah di Alkitab. Kita buka di Kisah Rasul 7. Ayat 23 sampai 27. Saudara, ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Musa. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Saudara, kata timbullah keinginan itu dalam pengertian aslinya, konteks aslinya. Itu bukan timbul karena Musa kurang kerjaan atau nganggur. Terus teringat saudara-saudaranya, lalu dia pengen pergi. Tapi konteks aslinya, timbul keinginan itu dihembuskan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan mengerjakan keinginan dalam hati Musa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Saudara, Musa berusaha melakukan kehendak Tuhan. Nengokin saudara-saudaranya. Dengan caranya sendiri. Cara yang Musa kenal adalah berperang dan membunuh. Saudara, Musa ini besar di Mesir 40 tahun. Dia bukan pangeran biasa.
Dia pemimpin jenderal besar, pemimpin perang. Bahkan Alkitab berkata, kehebatannya dan kekuasaannya ditakuti seluruh Mesir. Saudara, bahkan sejarah Alkitab mencatat, Musa ini pernah memimpin pasukannya, membunuh musuh mereka orang Ethiopia sebanyak 1 juta orang. Itu yang Musa kenal. Dia berdiri di tanggung jawabnya sebagai seorang jenderal besar Mesir. Saudara, hari itu Mesir menjadi pusat peradaban seluruh dunia. Dia besar di sana 40 tahun. Tapi Musa tidak pernah mengurusi hatinya yang paling dalam dengan Tuhannya. Saudara, pada waktu roh Tuhan berhembus di hatinya. Dan dia pergi menekongi saudara-saudaranya yang kerja. Saudara, waktu itu dia lihat 2 orang Israel berkelahi, dia lerai. Dia lihat ada orang yang dianiaya orang Mesir. Dia bunuh orang Mesir. Saudara, dia dikejar oleh tentara Mesir. Tetapi juga dia ditolak oleh saudaranya, bangsanya sendiri. Dan penolakan itu membuat Musa lari ke Midian. Tinggal dengan seorang Imam Yitro. Yang kalau saudara tahu, Imam Yitro itu tidak jelas menyembah siapa. Itu orang kafir katanya, di Alkitab bilang. Dan dia tinggal di Midian 40 tahun. Hanya karena luka. Hanya karena tertolak. Hanya karena berusaha melakukan yang Tuhan suruh. Tapi hasilnya tidak seperti yang dia bayangkan. Hanya karena dia berkata, Tuhan, Engkau yang menghembuskan keinginan itu. Tapi kenapa pada waktu aku melakukannya, aku ditolak oleh bangsaku sendiri. Aku dikejar oleh orang Mesir yang aku hidup di tengah-tengahnya 40 tahun. Saudara, Musa melarikan diri 40 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Musa itu hidup 120 tahun. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, 40 tahun di padang gurun. Saudara, pada waktu dia di Midian, Tuhan bukannya lupa sama dia. Tuhan tahu dari sejak Tuhan menetapkan seorang Musa lahir. Tuhan menaruh sebuah destiny yang besar. Sebuah tujuan Allah yang besar. Yang Alkitab berkata bahkan maut tidak bisa mengalahkan, menggagalkan kasih Allah kepada kita. Saudara, itulah kasih karunia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mungkin saudara sudah 2 tahun, 3 tahun meninggalkan Tuhan. Saudara melanjutkan hidupmu. Engkau mungkin masih pelayanan. Tapi hatimu sangat marah dengan semua keputusan Tuhan dalam hidupmu. Hatimu begitu kecewa dengan keluargamu mungkin. Engkau tak lihat anakmu tumbuh seperti yang engkau rindukan. Saudara, hari ini Tuhan berkata, kasih setiaku akan mengejar engkau. Saudara, Musa ini biasa dengan ribuan tentara. Hari itu dia cuma belasan kambing domba. Punya mertuanya lagi. Bukan punyanya Musa. Beda sama Yakub. Dia gembalakan itu 40 tahun. Dalam pelariannya, nganggur menikah, punya anak. Di tengah dia menggembalakan, Tuhan mendatangi dia di semak belukar. Saudara, yang ajaib, kasih setia Tuhan mengejar Musa. Waktu Musa datang mendekat,
perintah pertama, sapaan pertama yang Tuhan berikan. Musa, ini aku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia sedang berkata, aku Allah dari beribu-ribu keturunan. Dan setelah itu Tuhan berkata, lepaskan kasutmu. Karena ini tempat kudus. Saudara, waktu saya baca, saya pikir apa istimewanya. Kita sering berpikir kasut adalah sebuah lambang kerelaan. Hari itu Tuhan bilang sama Musa setelah dia memperkenalkan dirinya. Dia berkata, lepaskan kasut. Saudara, di dalam budaya Yahudi, di sana di Timur Tengah, kalau saudara pernah ke Israel, itu cuacanya panas terik sekali. Di zaman itu, batu panas sekali. Sehingga anak-anak dari kecil itu dibiasakan pakai kasut. Saudara, kalau kasutnya dilepas, kakinya akan melepuh. Akan terkelupas karena terlalu panas. Di zaman itu, kalau ada dua bangsa berperang, maka bangsa yang menang, dia akan merantai bangsa yang kalah. Tapi rantainya itu tidak kencang. Hal kedua yang mereka lakukan, disuruh melepas kasut. Itu cara mereka melumpuhkan musuh. Dan mereka menyebut, inilah tawanan. Pada waktu kasut dilepas, mereka akan sibuk dengan kakinya. Mereka akan tidak punya kekuatan untuk memberontak dan melepaskan diri. Dan hari itu Tuhan berkata, Musa, lepaskan kasut. Engkau sedang berhadapan dengan Allah beribu-ribu keturunan. Allah yang sama. Allah pemegang perjanjian itu. Allah yang hari ini berdiri di depanmu. Di tengah panas terik. Di depan belukar yang terbakar. Tuhan berkata, lepaskan kasut. Tuhan sedang mau berkata, engkau mau jadi besar. Atau engkau mau menua dan mati dalam pelarian. Kalau engkau mau jadi besar, lepaskan kasutmu hari ini. Lepaskan caramu berpikir. Lepaskan caramu hidup dengan kemauan sendiri. Lepaskan semua cara kita. Cara pandang dan cara pikir kita sebagai manusia yang sangat terbatas. Beberapa orang, kalau engkau sakit, engkau teriak sama Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, selayaknyakah aku sakit? Apakah engkau hanya ingin menerima yang baik saja dari Tuhan? Saudara, hari ini seperti kepada Musa, Tuhan bertanya kepada kita semua. Tuhan menawarkan sebuah ikatan kekal. Tapi Tuhan berkata, relakah engkau melepaskan kasut? Saudara, yang kedua, kita lihat peristiwa lain. Di Yosua 5 ayat 13 sampai ke 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangan. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang dikatakan Tuhanku kepada hambamu ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu.
Sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara, Tuhan punya janji untuk membuat Yosua besar. Alkitab berkata dia hanya seorang hamba Musa. Yang taat, yang nurut, yang nopang Musa siang dan malam. Bahkan dia bukan kepala 12 suku Israel. Tapi hari itu Tuhan berkata, engkaulah yang memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Saudara, tugas pertama Yosua adalah menghabisi Yeriko. Saudara, Yeriko ini bukan kota yang mudah. Yeriko ini kota yang sangat berkubu. Yang sulit untuk dikalahkan. Dan kita tahu ada mujizat yang ajaib yang diceritakan dari masa ke masa. Saudara, Tuhan janji Tuhan akan membuat nama Yosua menjadi besar. Tuhan janji sebagaimana Israel tunduk kepada Musa. Demikianlah seluruh Israel akan tunduk kepada Yosua. Tapi Tuhan berkata, untuk sampai kepada janji itu, maukah engkau melepaskan kasut? Saudara, ada sebuah pilihan yang Tuhan beri. Ada sebuah ikatan yang disebut kita menjadi budaknya Tuhan. Ada sebuah ikatan yang membuat kita seperti anjing di hadapan Tuhan. Ada sebuah ikatan yang membuat kita mungkin disalah mengerti banyak orang. Saudara, hari itu saya ingat rumah tangga saya hancur 10 tahun. Anak saya meninggal. Dan saya didatangi seorang full timer dari sebuah gereja besar. Dan orang ini berkata, bagaimana mungkin keluargamu hancur? Pasti engkau sangat bermasalah sama Tuhan. Dan hari itu saya berkata, ya benar. Sebagai pemimpin, saya tahu kesalahan saya. Saya tahu masalah saya. Saya sangat kenal kemarahan saya. Saya sangat kenal kegilaan saya. Saya sangat kenal kebusukan saya. Dan saya tahu saya harus bayar harganya. Orang lain berpikir saya kena kutuk. Orang lain berpikir Tuhan meninggalkan saya. Orang lain berpikir pasti hidup saya hancur dan bukan siapa-siapa. Hari itu bahkan saya tidak tahu janji Tuhan. Yang sebesar ini membuat saya sampai hari ini. Hari itu bahkan saya tidak pernah berani tanya. Tuhan, 10 tahun lagi apa yang akan terjadi dengan hidup saya? Tapi hari itu saya cuma didatangi Tuhan. Tuhan yang sama yang mendatangi Musa. Dan dia berkata, seandainya seumur hidupmu, aku tidak pernah cabut kemarahanmu. Tapi setiap kali engkau marah, engkau kejar Tuhan, engkau bergulat dengan segenap hati. Engkau minta ampun dan berkali-kali engkau harus remuk. Tapi itulah ikatan cintaku dengan engkau. Yang membuat engkau terus dan terus dan terus akan kembali mengejar aku. Yang kedua Tuhan bertanya, seandainya seumur hidupmu aku tidak pernah memulihkan keluargamu, apakah engkau tetap percaya? Saudara, saya bukan orang yang kuat. Mungkin saudara pikir saya kuat, saya hebat, apapun lah yang pikiran saudara. Tapi hari itu saya tahu hancurnya hati saya. Karena saya orang yang sangat membutuhkan cinta manusia. Saudara, saya tidak bisa jawab pertanyaan Tuhan.
Saya cuma bisa berkata, Tuhan, aku tidak ngerti. Tapi kalau buatmu itu yang terbaik, Engkau boleh lakukan. Aku minta jaminanmu, supaya hatiku tidak menjadi baik. Saudara, di masa itu, Tuhan tidak terlalu bersuka melihat kita menderita. Tuhan sangat ingin kita tahu adalah sebuah kehormatan meletakkan hidup kita di hadapan Tuhan. Adalah sebuah kesukaan karena kita tahu hidup kita jauh lebih baik di tangan Tuhan daripada di tangan kita sendiri. Tuhan sangat ingin kita berkata, Tuhan, caramu yang lebih baik daripada caraku. Caramu membuat anakku bertemu dengan Engkau adalah yang lebih sempurna daripada caraku memaksa dia melayani Engkau. Caramu membuat anakku bertemu jalan-jalan. Caramu membuat suamiku, istriku, ketemu jalan Tuhan adalah lebih baik daripada cara kita. Dan tiba-tiba itu menjadi seperti sebuah cawan yang naik dan menentukan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari itu saya tidak bisa jawab. Tapi Tuhan tiba-tiba ingatkan saya peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka masuk dapur perapian. Di tengah semua kepanasan. Bahkan yang memasukkan mereka mati karena tidak tahan panasnya api 7 kali lipat. Saudara, di tengah semua kengerian itu, mereka berteriak dan berkata, Allah yang kami sembah pasti akan sanggup melepaskan kami. Tapi ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Ayatnya berkata, tapi kalau Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Dan itulah keputusan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dirayu karena dia sangat kenal hati kita. Tapi hari itu, sekali peristiwa itu datang, dan engkau bulat memutuskan hidupmu di tangan Tuhan. Sesuatu terjadi. Sesuatu berubah. Saudara, mungkin kita seperti Musa. Yang hari-hari itu mungkin kita terima nubuatan dan janji. Dan kita salah mengartikan. Kita mulai pakai cara kita. Kita mulai paksa segala keadaan. Dan bukan bertambah baik. Tapi keadaan makin jauh dari yang kita harapkan. Dan hati kita mulai marah. Saudara, hari ini Tuhan bertanya, relakah engkau melepaskan kasutmu? Dan Tuhan akan mengikat kita menjadi tawanan rohnya. Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang mau tidak mau, pasti akan melakukan apa yang Tuhan mau. Kita akan dikejar oleh kasih setia Tuhan. Yang berkali-kali, ribuan jutaan kali akan menyelamatkan hidup kita. Hari ini Tuhan ingin membagikan kalung sebagai tanda ikatan. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, mungkin aku sakit 1 tahun, 2 tahun dan belum sembuh. Aku sudah coba segala cara. Dari dokter, obat sampai bosan. Dari deklarasi, baca firman, puasa, apapun, perang, semua sudah aku lakukan. Dan engkau belum melihat hasil. Saudara, hari ini Tuhan berkata, maukah sekali lagi engkau menghadap aku? Tapi kali ini lepaskan kasutmu. Lepaskan semua cara. Lepaskan semua impianmu. Lepaskan semua
caramu hidup dan berpikir. Biarkan caraku, cara Tuhan disuntikkan masuk di hidup kita. Saudara, saya selesai sampai di sini. Ada satu lagu yang 2 hari ini Tuhan kasih sama saya. Tadi saya coba ganti lagunya. Dan Tuhan marah. Saya belajar taat. Tuhan pengen kita nyanyi, I come to the garden alone. Saudara, kita punya perjalanan hidup sendiri-sendiri dengan Tuhan. Kita punya cara Tuhan menenun hidup kita sendiri-sendiri. Bahkan di lagu itu dikatakan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan hidup kita dalam tenunan tangan Tuhan. Tapi biar saudara yang mau hari ini, yang engkau tahu engkau mau, engkau tersungkur di hadapan Tuhan, yang mau saja. Saudara, diikat Tuhan bukan sesuatu yang mengerikan. Diikat Tuhan adalah sebuah kemuliaan yang ditawarkan. Saya minta pemimpin, kalau engkau sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan aku mau. Mari kita tersungkur di hadapan tabut. Saudara tersungkur di tempat saudara masing-masing. Yang mau saja. Hari ini Tuhan mau buat perjanjian kasih setianya. Tuhan mau buat perjanjian kekal dengan kita. Tuhan mau buat perjanjian kebenarannya diikat sebagai tunangan dan kekasih yang dipersiapkan bagi Tuhan. Dan biar setiap kita meletakkan kelelahan kita, datang kepada Tuhan dan mendengarkan hatinya. Saudara, sebelum berdoa, saudara dengarkan saya. Saudara, Tuhan berkata, masakan yang baik saja engkau mau terima daripada. Saudara, tidak salah waktu kita minta mujizat. Tidak berdosa waktu engkau minta disembuhkan. Tidak salah waktu engkau berharap, Tuhan Yesus anak Daud sembuhkan aku. Tidak salah. Tapi Tuhan berkata, seringkali Tuhan terpaksa membiarkan kita mengalami. Hanya supaya mata kita seperti Musa menoleh dan melihat ada sebuah belukar yang terbakar. Seringkali Tuhan hanya ingin berkata, nah, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu. Aku mau kamu menghadap aku dan mengenal jalan-jalan. Seringkali kita tidak pernah menginginkan jalan Tuhan. Kita hanya ingin perbuatan keajaibannya. Dan itulah yang membuat Israel berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Saudara, Tuhan berkata, terlalu mudah buat dia buat yang ajaib. Terlalu mudah untuk dia menyentuh engkau. Sekali sentuhan, semua berubah. Saudara, Saul bukan orang seperti Daud. Tetapi ada satu saat Roh Tuhan menyerbu dia. Roh Tuhan hinggap kepadanya. Dan Alkitab berkata, Saul menjadi manusia yang lain. Dan hari itu Alkitab mencatat, waktu Saul menjadi manusia yang lain, Alkitab dengan jelas berkata, apa saja yang engkau inginkan, Tuhan beri. Saudara, saya percaya waktu Saul menjadi manusia yang lain, hatinya tiba-tiba menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hatinya hanya menginginkan yang ilahi. Hatinya hanya menginginkan kehendak Allah yang sempurna.
Oleh karena itu Tuhan berkata, waktu engkau menginginkan, terikat dengan Tuhan, hatinya akan masuk, rohnya akan dihembuskan kepada engkau. Engkau akan menjadi manusia yang lain. Dan hari itu Tuhan berkata, apa saja, apa saja, apa saja, apa saja yang engkau minta, Tuhan sepakat dengan engkau. Tuhan sepakat dengan engkau.